Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Gamila Munawaroh, mahasiswa yang salah 3 program studi Teknik Matematika angkatan 2018. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian statistika yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Istiqlal MPD, yakni suatu proyek penelitian yang nanti akan saya bahas mulai dari pengambilan data, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan. Nah, sebelumnya penelitian saya mengusung judul pengaruh penambahan konsentrasi larutan terhadap laju kenaikan suhu larutan, yang mana penambahan konsentrasi larutan sebagai variabel bebasnya atau variabel X, dan laju kenaikan suhu larutan sebagai variabel terikatnya atau variabel Y. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan dua populasi. Yang pertama larutan gula, yang kedua larutan garam, dengan 6 sampel pada setiap populasinya. Yang pertama mulai dari penambahan konsentrasi 0%, penambahan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, hingga 25%. Nah, langkah pada pengambilan datanya, karena penelitian ini adalah berbasis eksperimen, maka pengambilan datanya juga melalui eksperimen atau percobaan. Langkah-langkah pengambilan datanya yaitu yang pertama, saya menyiapkan terlebih dahulu larutan sampelnya tadi yang 0%, penambahan 0%, penambahan konsentrasi 5%, dan seterusnya sampai penambahan konsentrasi 20% tadi, 25% tadi saya sudah siapkan. Kemudian dipanaskan menggunakan api yang konstan, yang tetap. Kemudian dicatat laju kenaikan suhunya ketika suhu pada termometer mencapai delta T 30 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada pengolahan data. Ketika data sudah saya dapatkan semua, ya selanjutnya itu pengolahan data. Pada penelitian saya ini saya menggunakan uji korelasional dan juga uji analisis regresi linear sederhana. Untuk uji ini sebelumnya data harus berdistribusi normal. Kemudian setelah diuji normalitas data berdistribusi normal, sehingga dapat menggunakan uji korelasi dan juga analisis regresi linear sederhana. Untuk uji korelasi, saya menghitung koefisien R atau RxY, kemudian nanti membandingkan harga R hitungnya dengan R tabel. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. H0 di sini menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. H1 menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, dalam data yang saya analisis, ternyata harga R bernilai negatif, tapi ketika dibandingkan dengan R tabel, ia lebih besar daripada R tabel. Maka H0-nya tadi saya tolak atau ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau terdapat hubungan antara penambahan konsentrasi larutan dengan laju kenaikan suhu larutan. Dan hubungan ini bersifat berlawanan arah, karena tadi harga R-nya kita dapatkan atau saya dapatkan bernilai negatif. Nah, berlawanan arah di sini bermakna bahwa jika harga X-nya bertambah, maka harga Y-nya akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana. Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui
ada tidaknya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, dan jika ada, signifikan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk langkah awalnya yaitu dengan menghitung koefisien A dan juga koefisien B. Setelah mendapatkan harga koefisien A dan B, kemudian menghitung DKS dan juga SE atau standar error. Setelah mendapatkan SE, maka dapat dicari harga T koefisien B dan juga T koefisien A. Jika T koefisien B lebih dari T tabel, maka dalam hipotesisnya H0 ditolak dan H1 diterima. Sama pada uji korelasi, H0 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, dan H1 ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam data yang saya analisis, ternyata harga T pada koefisien B lebih besar daripada T tabelnya, maka H0-nya ditolak dan yang diterima adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari penambahan konsentrasi larutan terhadap laju kenaikan suhu larutan. Nah, signifikan atau tidaknya itu bisa dilihat dari hasil perbandingan antara T pada koefisien A dengan T tabel. Ketika TA lebih dari T tabel, maka pengaruh dari variabel X terhadap variabel itu signifikan. Jika TA kurang dari T tabel, maka pengaruhnya tidak signifikan. Pada data yang saya analisis, harga TA lebih dari T tabel, sehingga pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y itu terjadi secara signifikan, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari penambahan konsentrasi larutan terhadap laju kenaikan suhu larutan, dan pengaruh tersebut signifikan. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.